Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa dengan NIM 2221027, kelas PBAA, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Pekalongan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hadis pendidik dan kepribadiannya, mengenai hadis ikhlas dan sabar. An Abi Hurairah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna awalan nasi yuqda yaumal qiyamah alaihi rajulun astushhida fa'utiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha qala fama amilta fiha qala qataltu fika hatta astushhidu qala kadabta walakinnaka qatalta li'anna yuqala jari'un faqad bila summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar wa rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al qur'an fa'utiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha qala fama amilta fiha qala ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal qur'an qala kadabta walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqala 'alimun wa qara'atul qur'an liyuqala huwa qari'un faqad qila thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar wa rajulun wasa'allahu alaihi wa a'tahu min asnafil mal kullihi fa'utiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha qala fama amilta fiha qala ma taraktu min sabili tuhibbu ayyun faqa fiha illa anfaqtu fiha laka qala kadabta walakinnaka fa'alta liyuqala huwa jawadun faqad kila summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi summa ulqiya finnar. Kemudian ada al-mufradat ta'allamtu yang artinya telah belajar, liyuqala yang artinya untuk dikatakan, dan qara'tu yang artinya saya membaca. Hadis tersebut menjelaskan mengenai berita nasib amal perbuatan manusia yang dilaksanakan dengan niat tidak semata-mata ikhlas karena Allah. Namun, juga terdapat maksud lain di hatinya, yaitu mengharap pujian dari manusia atau bisa disebut dengan riya. Dalam hadis tersebut juga menjelaskan bahwa terdapat 3 golongan yang nantinya akan dihisab dan diadili terlebih dahulu karena perbuatannya yang disertai dengan riya. 3 golongan tersebut adalah: yang pertama, seorang pejuang yang ikut berjihad namun tidak berniat karena Allah Subhanahu wa taala, melainkan untuk mendapatkan pujian semata. Kemudian yang kedua adalah seorang yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya kepada orang lain, namun tidak niat karena Allah Subhanahu wa taala, melainkan untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Kemudian golongan yang ketiga adalah seorang yang menginfakkan sebagian harta miliknya, akan tetapi dia tidak bermaksud karena Allah Subhanahu wa taala, melainkan dengan maksud agar mendapatkan pujian sebagai orang yang dermawan. Nilai tarbawi yang bisa diambil dari hadis tersebut adalah mengenai bagaimana sifat yang seharusnya dimiliki oleh seorang pendidik atau guru dalam menjalankan profesinya. Menata niat yang lurus dan ikhlas harus benar-benar dilekatkan pada diri seorang pendidik. Pelajaran yang dapat diambil dari hadis tersebut adalah: yang pertama, kewajiban ikhlas dalam segala amal,
yakni mencari ridho Allah baik dalam perjuangan mencari ilmu maupun dalam bersedekah. Kemudian yang kedua ada 3 orang yang pertama kali dipersidangkan besok hari kiamat merupakan simbol pada segala amal manusia, yakni meliputi amal badaniyah atau fisik, amal nafsiyah atau hati, dan amal amaliyah atau harta. Kemudian adalah jika amal tersebut mengandung unsur riya, hanya akan mendapatkan penyesalan yang terjadi. Contoh penerapan sehari-hari dalam hadis tersebut adalah contohnya bersedekah dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala tanpa ada niatan untuk riya atau untuk pamer atau untuk dipuji orang lain. Kemudian contoh lainnya pengajar atau pendidik atau seorang guru dengan rasa ikhlas karena Allah tanpa mengharapkan pujian dari orang lain. Kemudian contoh lain menolong kepada sesama dengan baik dan tidak mengharapkan imbalan apapun. Kemudian ada hadis yang kedua, yaitu hadis mengenai pendidik harus memiliki sifat yang sabar. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama analakum bimanzilatil walidi uallimukum fa idza ata ahadukum loho ito falayastakbili walayastadhirha walayastatibu yaminihi wa kana ya'muru bi thalathatin ahja wa yanha anir rausi warrimah, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku terhadap kamu berkedudukan sebagai orang tua, atau halnya seperti terhadap anak kandungnya. Aku akan mengajarmu, jika salah seorang di antara kamu mendatangi buang air besar, janganlah menghadap kiblat dan jangan membelakanginya dan jangan bersuci dengan tangan kanan. Beliau perintah bersuci dengan 3 batu dan melarang dengan kotoran dan tulang. Kemudian al-mufradat bimanzilati yang artinya sebagai, al-walidi yang artinya orang tua, u'allimukum yang artinya aku akan mengajarimu. Hadis ini menunjukkan bahwa perlunya kasih sayang seorang pendidik terhadap peserta didiknya layaknya seperti orang tua sendiri, terutama sikap sabar. Karena sikap sabar adalah kunci dari untuk mendidik setiap peserta didik, karena setiap peserta didik pasti memiliki sikap dan sifat yang berbeda. Pelajaran yang dapat diambil dari hadis tersebut adalah hadis ini menunjukkan sifat kasih sayang dan keadilan seorang pendidik dan kasih sayang seorang guru terhadap murid-muridnya adalah mengajarkan etika dan hal-hal yang penting dalam tatanan hidup, dunia, dan akhirat. Kemudian takhrij hadis. Hadis yang pertama adalah hadis yang menjelaskan tentang bahwa seorang pendidik atau guru harus memiliki sikap yang ikhlas. Hadis tersebut tergolong dalam hadis sahih, yang mana akhrajahu Muslim wa Tirmidzi wan Nasa'i wa Ahmadu wa hadhihi riwayah Muslim. Kitabul Imaro babu min qatala lirriya was sama'a istihaqun nar. Kemudian hadis yang kedua adalah hadis yang menjelaskan bahwa seorang pendidik atau guru harus memiliki sikap yang sabar, yang mana akhrajahu Dawud wa Banu Majah wa Ahmad wa Tirmidzi wa hadzal lafdul li Abi Dawud. Kitabut Tuhrah babul karahiyah istiqbalul qiblah inda aqdaul hajat. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.